Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Syafila dengan NIM 232501444. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu toleransi dalam kehidupan kewarganegaraan Indonesia. Nah, sebelumnya kalian belum tahu kan kewarganegaraan itu apa? Jadi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi, kewarganegaraan itu merupakan status yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota dari suatu negara yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga negara Indonesia, setiap individu memiliki hak yang dijamin oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan harmonis. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dan makna toleransi. Jadi, toleransi itu dapat diartikan sebagai sebagai sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Nah, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan agama, kepercayaan, suku, budaya, pendapat, maupun pandangan hidup. Nah, untuk makna toleransi itu tidak cuma sebatas membiarkan perbedaan, tetapi juga mengandung sikap aktif untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Nah, toleransi menuntut adanya kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Dan selanjutnya, di sini ada toleransi dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi nilai toleransi ini tercermin dengan jelas dalam Pancasila, terutama dalam sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Nah, dalam sila pertama menegaskan pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Untuk sila kedua dan ketiga itu menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa toleransi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada peran pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan toleransi. Jadi, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Melalui pembelajaran PPKN ini, peserta didik diajarkan untuk memahami keberagaman sebagai realitas sosial yang dihormati. Metode pembelajaran yang dialogis, diskusi kelompok, dan studi kasus dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap saling menghargai. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada tantangan dan upaya untuk mewujudkan toleransi dalam kehidupan berbangsa. Jadi, tantangan dalam mewujudkan toleransi di Indonesia antara lain adalah pengaruh radikalisme, penyebaran informasi hoax, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Nah, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik dan perpecahan. Selanjutnya, ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan toleransi, yaitu antara lain melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi digital, serta peran aktif generasi muda dalam mempromosikan nilai persatuan dan kesatuan. Selain itu juga, dialog antar kelompok masyarakat juga perlu terus dikembangkan. Nah, jadi, kesimpulannya, yaitu toleransi merupakan nilai fundamental dalam kehidupan kewarganegaraan Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, toleransi menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai toleransi sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nah, melalui pendidikan kewarganegaraan, sikap toleransi dapat ditanamkan secara sistematis kepada generasi muda, agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, dan menghargai perbedaan. Nah, jadi toleransi bukan berarti setuju. Kita boleh tidak setuju dengan orang lain, tetapi kita tetap harus menghormati mereka. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang belum dipahami oleh kalian, dan
belum bisa diartikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.